Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divya Putri Permataningrum dengan nomor NIM 201050111107 dari kelas A2 Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan membuat video untuk praktikum keempat pada mata kuliah Statistika Farmasi. Sebelumnya, saya telah diberikan data atau kasus sebagai berikut. Yang pertama atau kasus 1 atau kasus 2 yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecitin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 15%. Kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Tabel berikut ini merupakan rangkuman dari hasil pengukuran pH. Jadi tabelnya seperti ini. Terdapat pertanyaan, pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi bila A. Rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan pH pemanasan. Kemudian yang B, ada perbedaan yang bermakna pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan. Berdasarkan data yang telah ditentukan, apakah pemanasan berefek pada pH emulsi? Pada praktikum keempat, terdapat beberapa uji yang akan kita lakukan. Uji yang pertama yaitu uji T yang berpasangan. Uji T berpasangan adalah uji parametrik. Syarat uji parametrik salah satunya adalah data harus terdistribusi normal. Bisa dikatakan data tersebut terdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Namun, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Cara mengetahuinya yaitu dengan uji normalitas dan homogenitas. Langsung saja kita ke uji normalitas. Sebelumnya, silakan dibuka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini sudah saya isikan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Untuk baris pertama, ini kita bagian name kita isi dengan mula-mula. Kemudian untuk tipe kita isi dengan numerik. Kemudian untuk width kita isi dengan 8, desimal kita isi 2. Kenapa desimal kita isikan dengan 2? Karena pada data yang telah diberikan terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk label kita isi dengan mula-mula. Untuk values missing column, a link, dan lainnya itu kita abaikan saja. Dan untuk measure itu kita ganti dengan scale. Kemudian untuk yang baris kedua itu pemanasan. Kemudian yang tipe kita isi dengan numerik, untuk width kita isi dengan 8, desimal kita isi dengan 2, untuk label kita isi dengan pemanasan. Untuk tabel yang lainnya kita abaikan dan measure kita ganti dengan scale. Kemudian langsung saja kita masuk ke data view. Ini adalah data yang sudah saya isikan sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mulai dari nomor 1 sampai dengan 12. Langsung saja kita melakukan uji normalitas dengan cara klik analyze, kemudian pilih yang deskriptif statistik, lalu pilih export, kemudian akan muncul tabel ekspor. Lalu untuk mula-mula dan pemanasan kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian
Untuk bagian display ini kita pilih yang bold. Kemudian kita klik yang plots. Lalu untuk box plot ini kita pilih factor level together. Dan untuk deskriptif ini kita centang pada system and leave. Kemudian jangan lupa centang pada normality plots with test. Langsung tekan continue. Lalu tinggal klik OK. Lalu akan muncul hasil output pada data yang telah kita analisis tadi. Seperti ini outputnya. Untuk hasilnya, kita dapat melihat pada bagian test of normality, uji yang kita gunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Maka signifikansinya yang kita lihat adalah nilai signifikansi pada Shapiro-Wilk, yang hasilnya yaitu 0,012. Maka data tersebut bisa dikatakan tidak terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Kita sudah melakukan uji normalitas. Selanjutnya kita akan menunjukkan ke uji homogenitas. Langsung saja kita buka pada variable view. Untuk baris pertama, pada name kita isi dengan mula-mula. Kemudian untuk tipe kita isi dengan numerik. Untuk width kita isi dengan 8. Untuk desimal kita isi dengan 2. Untuk label kita isi dengan mula-mula. Untuk measure-nya kita ganti dengan scale. Kemudian untuk yang lainnya kita abaikan. Kemudian untuk yang baris kedua, pada name kita isi dengan pemanasan. Untuk tipe kita isi dengan numerik. Kemudian untuk width kita isi dengan 8 dan desimal kita isikan dengan 2. Kemudian pada label kita isikan pemanasan, dan untuk measure kita ganti scale juga, dan untuk tabel lainnya kita abaikan. Langsung saja kita masuk ke data view. Pada data view sudah saya isikan sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mulai dari 1 sampai dengan 12, ini sudah saya tuliskan semua. Langsung saja kita lakukan uji Wilcoxon. Yang pertama, yaitu tekan Analyze, lalu pilih Descript, lalu pilih yang non-parametric test, kemudian pilih yang Legacy Dialog, kemudian pilih yang To Related Sample, lalu akan muncul kotak To Related Sample Test. Untuk mula-mula, kita pindahkan ke variabel 1, dan untuk pemanasan kita pindahkan ke variabel 2. Dan untuk tes tipe ini jangan lupa kita centang yang Wilcoxon karena kita akan melakukan uji Wilcoxon. Kemudian kita tekan OK, lalu kita tunggu hasil outputnya keluar. Tampilan outputnya seperti ini. Kemudian kita lihat pada tabel tes statistik, bagian asymmetric to Thailand adalah 0,002, sedangkan 0,002 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu untuk baris pertama pada name kita isi dengan pH emulsi. Kemudian untuk tipe kita isi dengan numerik. Untuk width kita isi dengan 8 dan untuk desimal kita isi dengan 0. Kemudian untuk label kita isi dengan pH emulsi. Dan untuk values ini kita isi seperti ini. Untuk yang pertama kita isi dengan mula-mula, dan untuk yang kedua kita isi dengan pemanasan. Kemudian klik OK. Kemudian untuk measure ini kita ganti dengan scale, dan untuk tabel yang lainnya kita abaikan saja. Kemudian pada baris kedua untuk nama kita tulis dengan uji aktivitas. Kemudian untuk tipe kita isi dengan numerik, untuk width kita isi dengan 8, desimal kita isi dengan 2, label kita isi dengan uji aktivitas. Untuk measure ini kita isi dengan scale. Kemudian untuk tabel yang lainnya kita abaikan saja. Kemudian kita langsung masuk ke data view.
Ini semua sudah saya isikan sesuai dengan data yang telah diberikan. Nah, bagaimana pada pH emulsi ini bisa tertulis seperti mula-mula dan pemanasan? Caranya kita tinggal tekan pada icon di sini. Nanti akan secara otomatis berubah seperti ini. Kemudian langsung saja kita lakukan analisis. Kita tekan analis, kemudian kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih ekspor, maka akan muncul explore. Kemudian untuk uji aktivitas ini kita pindahkan ke dependent list. Kemudian untuk uji pH emulsi kita pindahkan ke factor list. Dan untuk display ini kita pilih yang bold. Kemudian kita pilih statistik. Lalu kita pastikan untuk deskriptif sudah tercentang dan untuk confidence interval forming ini sudah 95%. Kemudian klik continue. Untuk selanjutnya yaitu tekan plot, maka akan muncul seperti ini. Dan untuk box plot ini kita pilih yang non. Kemudian untuk spirit versus level with leavened test kita pilih power estimation. Kemudian pada deskriptif ini tidak ada yang kita centang, dan yang normality ini juga tidak kita centang. Kemudian klik continue, lalu klik OK, maka hasil outputnya akan muncul seperti ini. Kemudian dapat kita lihat rata-rata dari uji aktivitas mula-mula yaitu 4,5475. Kemudian untuk rata-rata pemanasan yaitu 3,9708. Dapat disimpulkan bahwa untuk rata-rata lebih besar pada rata-rata mula-mula. Maka dapat disimpulkan pemanasan berefek pada pH emulsi. Dengan ini, maka pertanyaan pada kasus yang telah diberikan sudah terjawab. Sedangkan untuk melihat hasil homogenitasnya, dapat kita lihat pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Pada bagian SIG, berdasarkan uji normalitas dan homogenitas didapatkan bahwa untuk uji normalitasnya tidak terdistribusi normal dikarenakan data tidak terdistribusi normal yang telah dibuktikan dengan uji normalitas dan uji homogenitasnya. Maka uji yang digunakan selanjutnya adalah uji Wilcoxon. Langsung saja kita masuk ke variable view. Untuk baris pertama pada name kita isi dengan mula-mula. Kemudian untuk tipe kita isi dengan numerik, untuk width kita isi dengan 8, untuk desimal kita isi dengan 2, untuk label kita isi dengan mula-mula, untuk measure-nya kita ganti dengan scale, kemudian untuk yang lainnya kita abaikan. Kemudian untuk yang baris kedua pada name kita isi dengan pemanasan, untuk tipe kita isi dengan numerik, kemudian untuk width kita isi dengan 8 dan desimal kita isikan dengan 2. Kemudian pada label kita isikan pemanasan, dan untuk measure kita ganti scale juga, dan untuk tabel lainnya kita abaikan. Langsung saja kita masuk ke data view. Pada data view sudah saya isikan sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Mulai dari 1 sampai dengan 12, ini sudah saya tuliskan semua. Langsung saja kita lakukan uji Wilcoxon. Yang pertama yaitu tekan analyze, lalu pilih descript, lalu pilih yang non parametric test, kemudian pilih yang legacy dialog, kemudian pilih yang to related sample, lalu akan muncul kotak to related sample test. Untuk mula-mula kita pindahkan ke variabel 1, dan untuk pemanasan kita pindahkan ke variabel 2. Dan untuk tes tipe ini jangan lupa kita centang yang Wilcoxon karena kita akan melakukan uji Wilcoxon. Kemudian kita tekan OK, lalu kita tunggu hasil outputnya keluar.
Tampilan outputnya seperti ini. Kemudian kita lihat pada tabel tes statistik, bagian asymmetric to toilet adalah 0,002, sedangkan 0,002 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi pemanasan. Dasar dilakukannya uji Wilcoxon yaitu setelah data diuji normalitas dan homogenitasnya. Data tersebut tidak terdistribusi normal, walaupun pada kasus terdapat dua perlakuan, yaitu pretest dan posttest, yang menjadi dasar uji T berpasangan. Namun, data tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan uji T berpasangan. Karena itu, kita melakukan uji Wilcoxon. Kita lanjutkan pada kasus kedua atau keempat. Oke, kemudian kita lanjutkan pada kasus 2 atau 4. Nah, terdapat sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman bermerek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinergi tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut. Ini adalah data yang telah dikumpulkan. Kemudian, pada kadar sakarin, merek impor dinyatakan lebih tinggi dengan merek lokal bila rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibandingkan merek lokal. B. Ada perbedaan yang bermakna kadar sakarin merek impor dan merek lokal. Berdasarkan data dan ketentuan di atas, apakah pernyataan media massa dalam kasus itu benar? Langsung saja kita lakukan uji normalitas. Pada baris pertama, ini untuk name kita isi dengan merek minuman, kemudian untuk tipe kita isi dengan numerik, kemudian untuk width kita isi dengan 8, desimal kita isi 0, untuk label kita isi dengan merek minuman, kemudian untuk values ini yang pertama kita isi dengan lokal, kemudian yang kedua kita isi dengan impor, lalu klik OK. Kemudian untuk measure kita ganti dengan scale, dan untuk yang lainnya kita abaikan. Kemudian untuk baris yang kedua, yaitu untuk name kita isi dengan kadar sakarin, untuk tipe kita isi dengan numerik, dan untuk width kita isi dengan 8, desimal kita isi dengan 2, kemudian label kita isi dengan kadar sakarin, untuk values kita kosongkan, untuk measure kita ganti dengan scale. Langsung saja kita ke data view. Pada data view sudah saya isikan sesuai kasus yang telah diberikan. Di sini untuk produk lokal ini terdapat 20 dan untuk impor 20. Sebenarnya ini itu caranya sama dengan uji yang sebelumnya, hanya saja ada perbedaan pada analisnya. Langsung saja kita lakukan uji. Yang pertama yaitu kita tekan analis, kemudian kita pilih yang deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk merek minuman dan kadar sakarin dua-duanya kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian pada bagian display ini kita pilih yang plot, kemudian kita tekan plot yang di sini. Lalu pastikan untuk yang box plot ini kita pilih faktor level together. Kemudian yang deskriptif ini kita centang dua-duanya. Kemudian untuk normality plot with test itu kita centang juga. Kemudian kita tekan continue. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Dapat diketahui rata-rata
rata-rata merek lokal adalah 0,5400 dan untuk impor rata-ratanya adalah 0,5125. Dapat disimpulkan bahwa minuman yang paling banyak terdapat sakarin adalah minuman untuk produk lokal, karena rata-rata dari merek lokal lebih tinggi daripada rata-rata merek impor. Kemudian, untuk homogenitasnya melebihi 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Kemudian kita akan lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji Mann-Whitney. Dikarenakan data tidak terdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Karena ketika diuji normalitas tidak terdistribusi normal atau keduanya sama-sama tidak normal, maka kita tidak bisa melakukan uji T tidak berpasangan. Jadi kita harus memiliki uji parametrik yang sesuai, yaitu uji Mann-Whitney. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Kita buka pada variabel view, kemudian untuk name kita isi dengan merek minuman dan kadar sakarin. Untuk yang tipe kita isi dengan numerik dua-duanya. Width kita isi dengan 8. Untuk desimal pada baris pertama 0 dan baris kedua 2. Kemudian untuk label ini baris pertama kita isi dengan merek minuman. Kemudian untuk yang baris kedua kita isi dengan kadar sakarin. Kemudian untuk values pada baris pertama, yang pertama yaitu lokal dan yang kedua yaitu impor. Kemudian klik OK. Untuk measure kita ganti dengan scale dan untuk yang lainnya kita abaikan. Kemudian kita ke data view. Data view ini kita sudah isikan pada sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Jadi langsung saja kita langsung menganalisis data. Yang pertama yaitu kita tekan analis, kemudian kita pilih non parametric test. Kemudian kita pilih lagi yang legasi dialog. Kemudian kita pilih yang two independent sample. Lalu untuk kadar sakarin ini kita masukkan ke dalam tes variable list atau variabel tergantung. Kemudian untuk merek minuman ini kita masukkan ke grup variabel. Untuk kadar sakarin ini kan kita masukkan ke dalam variabel tergantung, itu karena variabel bebas itu berarti yang bisa kita sesuaikan sendiri. Kemudian untuk tes tipe ini kita pastikan untuk yang Mann-Whitney. Kemudian kita pilih klik OK. Nah, ini merupakan output dari hasil uji Mann-Whitney. Kemudian hasil analisis uji Mann-Whitney yang dilihat adalah asymptotic to tilted ini, yaitu 0,552. Artinya lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kadar sakarin pada merek minuman lokal dan merek minuman impor. Uji praktikum kali ini telah selesai. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.